Yogyakarta sebagai kota budaya menyimpan banyak sekali tokoh inspiratif, baik di dunia seni murni maupun di dunia seni pertunjukan. Kali ini kita akan menelisik lebih dekat tentang tokoh seni pertunjukan ketoprak konvensional, Bapak Midayat. Beliau adalah salah satu penggiat ketoprak dari zaman ke zaman. Seperti apa perjalanan beliau? Mari kita ikuti bersama. Nama pemberian orang tua sejak saya diberikan. Ketoprak itu menurut pengertian saya adalah kesenian rakyat tradisional. Jadi kira-kira tahun 1962 akhir, sebagai anak desa, satu-satunya perkumpulan yang bisa dilihat adalah pergumulan ketoprak yang tahun itu sejarah perkembangan ketoprak sudah menanjak banget. Jadi menjadi satu pertunjukan yang sangat favorit. Tahun-tahun itu di desa-desa sudah ada radio. Kemudian siaran radio itu setiap malam Kamis menyiarkan ketoprak, pimpinannya Pak Cokrojo itu, ketoprak RRI. Sebagai pemuda desa, hiburannya mendengarkan radio. Di desa yang lain, saya mendengarkan itu, mendengarkan lakon-lakon ketoprak itu kok saya senang, tertarik. Kegiatan saya sebetulnya sebagian besar yang ada sangkut pautnya dengan kesenian ketoprak. Karena saya adalah orang yang sangat mati hidupnya itu ditentukan oleh perkembangan ketoprak itu sendiri. Jadi kalau tidak ada pentas ya saya baca-baca buku. Karena hobi saya memang sejak dulu membaca buku-buku sejarah, babak, dongeng-dongeng, teks naskah. Kemudian itu. Sekarang kan sudah sangat maju. Bahkan sekarang bisa ditolong yang orang yang tidak bisa berbahasa Jawa, karena ketoprak itu menggunakan bahasa Jawa, bisa dibantu dengan naskah. Kalau dulu tidak, gurune miroke, gurune nyontoni, kakang pating, piye kahanane negara Mataram, begitu nyontok. Maka banyak sekali pemain-pemain seangkatan saya itu mesti menjadi duplikat kepada tokoh-tokoh idola yang pada waktu itu berkembang. Daripada pelakunya itu hebat-hebat ketoprak sekarang. Karena ketoprak sekarang itu sudah diberi pelajaran dari dramaturgi dan kemudian bergaul dengan teman-teman aktor film, aktor teater. Kalau dulu itu kan hanya menirukan, hanya ucapannya saja. Jadi masalah ekspresi tidak digarap pada waktu. Tolok ukurnya kalau angger bahasane apik, ya kuwi ketoprak apik. Mbuh rupane kaya apa wis ora urusan mbiyen. Kira-kira begitu. Ya sebagai orang yang kedanan ketoprak itu sebetulnya banyak sukanya, tapi juga kadang-kadang ada dukanya. Senangnya kalau saya mampu bermain
kemudian penontonnya itu puas dan dia pulang itu terkesan. Itu saya puas banget, terkesan banget. Lantas tidak memikirkan honorarium. Tapi kalau gagal itu nampani amplop izin itu. Kalau saya nampani amplop izin, karena gagal dalam bermain itu gagal. Jadi itu dukanya. Dan di situ kerap sekali terjadi. Kalau yang paling disukai beberapa tahun yang lalu itu adalah keaktoran sebagai pemain, karena saya background saya adalah pemain. Namun karena sekarang itu sudah tidak masanya lagi, sekarang umur saya sudah 78. Besok 29 September itu saya 78. Nah, saya harus meningkatkan pengetahuan yang saya peroleh karena keprihatinan pada waktu saya di RRI itu adalah menjadi sutradara. Saya nggak bisa ngitung banyak banget. Kemarin itu yang sekarang ada ya bisa ribuan tuh. Belum naskah saya pada waktu masih kondang-kondangnya ketoprak untuk sponsor itu. Saya berapa tahun tuh, dari tahun 83 tahun sampai 99. Saya memproduksi untuk beberapa perusahaan obat, ya toh. Dari Benson Pharma, dari Pilpita, kemudian Oskadron, kemudian apalagi itu banyak banget. Naskah yang paling berkesan sebetulnya yang paling menarik adalah lakon-lakon seperti kalau untuk radio loh, itu ada seperti Maiso Jenar, itu dari Nogosero Sapu Inten, karena saya itu penggemarnya dan teman dekatnya almarhum Pak Esa Mintarjo. Jadi bukunya itu hafal banget saya, itu saya tertarik. Kemudian dengan cerita-cerita klasik seperti Angling Darmo, cerita-cerita babat, dari babat Mataraman sampai babat yang ada mana saja. Mau menjadi pemain baik itu timbul dari kemauannya sendiri. Kalau dia itu kemauannya sudah mantap menjadi pemain ketoprak, maka mau tidak mau dia harus belajar ketoprak secara sungguh-sungguh. Artinya sungguh-sungguh itu adalah tidak hanya merupakan satu sampingan, harus betul-betul dipelajari dan dilaksanakan secara profesional, gitu loh. Kemudian harus banyak mencari pengalaman-pengalaman kepada senior-seniornya, karena belajar ketoprak tidak ada bukunya, sampai sekarang tidak ada bukunya. Jadi seberapa jauh dia banyak berkomunikasi dengan senior-senior yang lebih bagus, itu akan menentukan orang itu menjadi pemain baik apa tidak. Yang berperan itu adalah senior-senior saya yang menjadi guru saya. Antara lain adalah kalau di Jogja itu adalah Pak Cokrodio sendiri, kemudian almarhum Pak Suyatman, kemudian almarhum Pak Murtirin dan Pak Jiu. Itu guru-guru saya di Jogja. Di luar itu adalah Pak Siswondo, kemudian Mas Kusni, siswa Ngesti Pendowo. Dia ketoprak saya belajar dari dia juga. Di Surakarta itu Mbah Darmo Diro, Mas Surono, Mas Rosman, itu guru-guru saya. Aduh, penghargaan itu apa ya, kalau yang berwujud kertas itu ya banyak banget. Setiap ada lomba jadi juri atau ada. Kemudian kalau penghargaan, kalau ada festival-festival di lain daerah itu saya sering dijadikan juri, ada penghargaan. Kemudian juga piala-piala kalau saya diundang menjadi pembicara, banyak sekali. Dari pemerintah daerah adalah saya adalah seniman ketoprak terakhir yang menerima langsung hadiah pemerintah daerah dari 1.000
Pakualam ke Tabanan. Setelah itu beliau wafat. Saya masih menerima itu. Saya kepada pelaku ketoprak muda, kalau memang sudah tertarik dengan ketoprak, bersungguh-sungguhlah, tekunilah, nanti akan berhasil. Tetapi kalau hanya menjadi sambil, itu akan menjadi pemain konyol. Nah, kalau tekun, temen, sungguh-sungguh itu sebetulnya jangan berpikir masalah uang. Jadi seniman kuwi ojo golek duit. Jauh nek golek duit, kamu hanya dihargai dengan uang. Yang menentukan adalah prestasimu. Nek prestasimu panjang apa ya duitnya teko dhewe. Nek kowe mbujung duit, kowe iki ping direh karo duit, kamu berarti tidak punya atek-atek, tidak punya jiwa. Ping manut karo sing nanggap. Gitu. Kon pipis ya pipis kowe. Gitu. Itu almarhum yang diberikan oleh Mas Bagong, yang diperkuat oleh Mas Kuswaji. Kira-kira begitu. Begitulah sosok Widayat. Meski usia senja telah datang menyambanginya, namun beliau menunjukkan semangat untuk terus berkarya. Beliau tidak pernah lupa untuk menularkan ilmu melalui sanggar yang dibinanya. Gempuran modernitas di era digital tak menyurutkan sedikit pun niat beliau untuk tetap setia pada seni tradisi, khususnya ketoprak konvensional. Sosok yang ulet, sosok yang besar di zamannya, bahkan sampai sekarang. Sosok yang layak kita sebut sang maestro.